Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan terus semangat dan terus menjalani hari-hari kalian dengan bahagia. Di sini aku mau baca lagi cerita Bayu, yaitu Bayu 15. Oke, kita baca lagi. Dan lagi tunangan papa kalian dulu juga tidak suka dengan papa. Ini juga sama, dijodohkan dan dipaksa sekali lagi mama tegaskan dulu pertunangan papa kalian itu untuk pernikahan bisnis. Ujar mamanya membuat sang papa menganggukkan kepalanya. Ia teringat bagaimana kejamnya orang tuanya yang memaksa dirinya untuk menikahi perempuan itu. Tapi kata mama tadi tunangan papa itu galak. Tanya Najla ya, ia semakin bingung dan dengan kisah asmara orang tuanya. Sedikit membingungkan, tapi Najla merasa bahwa kisah asmara kedua orang tuanya jauh lebih seru daripada dirinya. Calon tunangan papa siapa mah? Namanya Umna Anggraini. Siapa dia mah? Tanya Najla pada mamahnya. Ia bingung siapa perempuan itu. Tapi satu hal yang Najla syukuri, ibunya bukan pelakor ataupun perebut suami. Bukan suami, tapi calon suami orang. Kalian gak kenal beliau, sebenarnya dia orang yang baik pada awalnya. Saat beliau tahu kalau mama sama papa mau menjalin hubungan, beliau mendukung, malah mengusahakan bagaimana bisa bersama. Namun saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba beliau jadi orang yang posesif, egois, dan pokoknya papa kalian harus menikah dengan Umna. Terang mamahnya pada Najla dan Erlangga membuat keduanya terdiam sejenak. Tapi kenapa tiba-tiba bisa berubah kayak gitu, Pak? Maksudnya, apa alasannya? Karena itu di tengah-tengah perjalanan loh, bukan dari awal, ujar Erlangga mengungkapkan pendapatnya. Ya kalau mama sih nggak tahu, tapi coba tanya pada papa kalian. Mungkin papa kalian tahu, ujar mamanya membuat Najla dan Erlangga menatap ayahnya untuk menjelaskan lebih detail. Karena Umna diselingkuhi sama pacarnya. Terus berpikir kalau pilihan orang tuanya nggak akan mungkin buat Umna kecewa atau selingkuh di belakang Umna gitu, ujar papahnya menerangkan. Terus papa sama Umna nyelesain tunangannya gimana? Papa nikahi mama kamu waktu Umna kecelakaan supaya nggak ada yang bisa misahin kita. Awalnya pun mama kamu nggak setuju, masa ia menikah di atas penderitaan orang lain, kata mama kamu. Tapi satu-satunya orang yang masih ngehalangin kita berdua buat bersama ya cuma Umna, ujar sang papa membuat Erlangga mengangguk paham. Tapi kenapa malah jatuhnya kayak obsesi gitu ya, Pak? Tanya Erlangga, namun sang papa hanya menghentikan baunya acuh. Jujur, papanya pun masih tidak mengerti dengan jalan pikiran Umna kala itu. Setelah keduanya lulus sekolah. Dan kecelakaan itu terjadi tepat saat hari kelulusan. Jadi bisa dibilang mama dan papahnya Najla menikah muda, dan papahnya Najla pun langsung pergi membawa mamahnya jauh dari lingkungan keduanya. Dan kedua orang tua mereka pun menyetujui tindakan anak-anaknya. Daripada masalahnya berlarut-larut, lebih baik diselesaikan begitu saja. Udah malam ini, kalian gak mau tidur apa? Tanya sang papa saat melihat jam di dinding ruangan keluarganya. Mereka terlalu asik bercerita hingga lupa kini sudah larut malam dan mereka harus melakukan aktivitas seperti biasanya. Kediaman keluarga Pratama. Keesokan paginya, sebuah keributan menghiasi rumah berantai 2 itu. Mama lihat kesakitan Najla enggak? Teriak Najla pada mamanya karena jarak mereka yang cukup jauh membuat Najla sedikit berteriak. Akibat ia tidur terlalu larut, membuat Najla bangun kesiangan hari ini. Ada di loker di bawah lemari kamu cari yang bener, masa gak ketemu? Ujar sang mama pada Najla, lalu disusul sebuah teriakan dari putra sulungnya. Mama lihat almet langga enggak mah? Tanya Erlangga pada mamanya. Ia harus bergegas karena di kampusnya ada acara seminar yang wajib dihadiri oleh semua mahasiswa kampus. Langga, kan udah mama taruh almetnya di kasur, kok masih ditanyain di mana? Ujar sang mama sembari menghela napasnya. Lalu ia melihat sang suami hanya bersantai ria sembari memakan sarapan, membuat mamanya kian menghela napasnya. Kamu tuh gak ada niatan bantuin anak-anak bebenah apa? Tanya mamahnya Najla pada papahnya. Najla membuat sang papa menatap pada istrinya. Ya ini lagi bantu doa, seropot mamahnya, membuat papahnya tertawa. Galang ya papahnya. Najla tengah menikmati hidupnya yang sekarang setelah melewati perjalanan panjang dalam hidupnya, dan kini ia menikmati teriakan dan keributan pagi anak-anaknya. Ia tak menyangka semembahagiakan ini mendengar keributan dan keluarganya. Kalau kadang ia merasa pusing oleh teriakan demi teriakan, tapi nyatanya ia tak bisa menutupi rasa bahagia menjadi seorang ayah.
Dulu saya kira ini cuma angan-angan saya semata, ternyata sekarang berangsur menjadi nyata satu persatu. Monolog Galang pada papanya Najla, dan tiba-tiba sebuah pelukan kecupan di pipinya membuat ia menoleh, dan ia terkejut kala mengetahui ternyata istrinya yang mengecupnya. Seolah mengetahui apa yang ia rasakan saat ini, perjalanan keluarga Najla tak semulus yang dikira. Orang-orang, ia harus melewati berbagai terjalan demi bisa mencapai kebahagiaannya sekarang. SMA Gerhana. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Senandung Najla dengan hati yang gembira, namun tiba-tiba senandungnya terhenti kala ada yang mengumbatinya. Dasar bocil freak, ujarnya dengan suara berat membuat Najla menegang. Ia tak mengenal suara tersebut, tapi ia mengenal parfum wangi milik siapa itu. Iya loh, parfum siapa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak siapa yang ngatain Najla? Ayo komen. Dan buat kalian yang suka cerita aku, ayolah kunjungi ceritanya selengkapnya di Bayu di besok. Linknya ada di description box, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you next time. Love you all, bye bye.